Tatapan Presiden tajam, penuh ketegasan. Tidak ada basa-basi, hanya perintah yang harus segera dijalankan. Negara ini sedang dirampok secara terang-terangan, ujar Presiden dengan suara berat. Mafia LPG 3 kg sudah terlalu lama bermain di balik bayang-bayang. Mereka menimbun, mengoplos, lalu menjual dengan harga yang mencekik rakyat kecil. Saya tak akan tinggal diam. Saya ingin masalah ini dibereskan dalam 2 minggu. Arya, yang selama ini memimpin berbagai operasi senyap, mengangguk tanpa ragu. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino atau OGET TV memaparkan tentang operasi senyap Kopassus yang dipimpin oleh salah satu orang kepercayaan Presiden. Nah, bagaimana kisahnya? Tentu ini penuh adegan-adegan spektakuler, bahkan dipastikan oknum-oknum yang terkait dengan penegak hukum itu akan digulung dan digulung. Semuanya saat ini dilakukan secara senyap dan juga selesai secara senyap. Operasi senyap yang diperintahkan langsung oleh Presiden itu tidak ada tawar-menawar, gulung dan gulung, bila perlu musnahkan, tetapi harus senyap dan senyap. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Hujan deras mengguyur Jakarta saat Letkol Infantri Arya Pratama melangkah memasuki Istana Merdeka. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Di ruang rapat rahasia, ia menemukan Presiden Prabowo Subianto sudah menunggunya, ditemani beberapa pejabat tinggi negara. Tatapan Presiden tajam, penuh ketegasan. Tidak ada basa-basi, hanya perintah yang harus segera dijalankan. Negara ini sedang dirampok secara terang-terangan, ujar Presiden dengan suara berat. Mafia LPG 3 kg sudah terlalu lama bermain di balik bayang-bayang. Mereka menimbun, mengoplos, lalu menjual dengan harga yang mencekik rakyat kecil. Saya tak akan tinggal diam. Saya ingin masalah ini dibereskan dalam 2 minggu. Arya, yang selama ini memimpin berbagai operasi senyap, mengangguk tanpa ragu. Baginya, perintah ini bukan sekadar misi, melainkan amanah langsung dari kepala negara. Ia tahu betapa berbahayanya jaringan mafia ini, bukan hanya melibatkan preman jalanan, tetapi juga para pejabat busuk yang melindungi mereka. Jika salah langkah, operasi ini bisa berujung bencana. Di atas meja, Presiden meletakkan beberapa dokumen. Foto-foto buram menunjukkan truk-truk LPG yang hilang secara misterius. Saudara, rapat rahasia yang digelar malam itu tentu saja, selain membanggakan Letkol tersebut, juga menyebutkan bahwa Indonesia sudah harus dibersihkan, terutama dari mafia-mafia, apalagi menyengsarakan rakyat begini. Benar kata Gus Dur, bahwa orang yang paling atau pejabat yang paling mencintai dan Presiden mencintai rakyatnya hanyalah Prabowo Subianto. Kini mulai dia ungkap satu persatu mafia-mafia itu.
Mari kita tonton, ayo kita tonton terus. Secara misterius, gudang rahasia yang tidak tercatat di sistem distribusi, dan seorang pria bertubuh tambun yang berdiri di tengah kepulan asap pabrik ilegal. Namanya Hadi Santoso, lanjut Presiden. Dia bukan sekadar pengusaha. Dia predator yang menguasai rantai pasokan LPG bersubsidi di hampir seluruh Jawa. Dan dia bukan bekerja sendirian. Mata Arya menelusuri setiap lembar dokumen dengan saksama. Ada peta jaringan distribusi ilegal, rekaman transaksi mencurigakan, dan daftar nama pejabat yang diduga terlibat. Semuanya menunjukkan bahwa ini bukan operasi biasa. Mafia ini telah mencengkeram perekonomian rakyat kecil dengan kejam, mengubah subsidi negara menjadi ladang emas bagi segelintir orang serakah. Saya memberikan Anda wewenang penuh, Presiden menambahkan. Gunakan segala cara. Saudara, kejahatan oknum-oknum tersebut tentu saja sudah saatnya diberantas dan dipastikan bukan hanya gas saja terjadi mafia, melainkan banyak yang lain-lain. Karena itu, ayo kita tonton dan tonton. Namun saudara, sebelum lanjut, saya minta kepada publik ataupun kepada pemirsa, apakah Anda setuju mafia semua diberantas dan dihabisi di jalan-jalan? Anda setuju? Kalau Anda setuju, tulis komentarmu di kolom komentar. Presiden menambahkan, gunakan segala cara. Jika ada pengkhianat di dalam sistem, bersihkan. Namun, ingat satu hal, operasi ini harus berjalan tanpa jejak. Saya tidak mau ada kebocoran ke media sebelum waktunya. Arya menarik napas dalam. Matanya menatap lurus ke arah Presiden, penuh keyakinan. Kami akan menyelesaikan ini, Pak. Mafia ini akan jatuh, dan mereka tidak akan tahu dari mana pukulan itu datang. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, ia berbalik, berjalan keluar dengan langkah tegap. Hujan di luar masih deras, tapi kini ada badai lain yang sedang dipersiapkan, badai yang akan menggulung para pengkhianat bangsa tanpa ampun. Langit masih kelabu saat Letkol Arya dan timnya bergerak ke markas rahasia Kopassus di Cijantung. Di dalam ruangan berpendingin udara, peta besar Pulau Jawa terbentang di atas meja, dihiasi dengan puluhan tanda merah yang mewakili titik distribusi ilegal LPG. Sejak mandat dari Presiden turun, tim intelijen bekerja tanpa henti, mengumpulkan potongan demi potongan teka-teki yang akan mengungkap jantung operasi mafia ini. Arya tahu, musuh yang mereka hadapi bukan sembarang kriminal, mereka adalah jaringan rapi yang telah mengakar dalam sistem selama bertahun-tahun. Sersan Mayor Bagas, salah satu anggota tim terbaik, mengetuk layar tablet yang menampilkan rekaman drone dari sebuah kawasan industri di Karawang. Kami menemukan gudang yang mencurigakan, katanya. Tidak ada catatan resmi, tapi aktivitasnya tinggi. Truk-truk masuk setiap malam, tapi LPG yang keluar jauh lebih sedikit dibanding yang dikirim. Arya memperhatikan rekaman itu dengan saksama. Beberapa pria bertubuh kekar terlihat mengawasi pergerakan truk, sementara di sudut lain, seorang pria berjas memberi instruksi kepada pekerja. Dia siapa? Tanya Arya. Belum teridentifikasi, jawab Bagas. Tapi ada indikasi dia tangan kanan Hadi Santoso. Tanpa menunggu lebih lama, Arya merancang strategi penyusupan. Bagas, dengan keahliannya dalam penyamaran, ditugaskan untuk masuk ke dalam jaringan sebagai sopir truk LPG. Dengan identitas palsu yang telah disiapkan oleh tim intelijen, ia akan menyusup ke rantai distribusi dan mengumpulkan informasi langsung dari dalam. Malam itu, dengan mengenakan pakaian lusuh seperti sopir angkutan pada umumnya, Bagas mengemudikan truk tua menuju gerbang gudang di Karawang. Dua pria bersenjata mendekat, menatapnya curiga. Siapa lo? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tajam. Saudara, operasi senyap yang digelar oleh Kopassus ini bukanlah permainan biasa. Tentu saja, Kopassus menurunkan tim-tim atau pasukan komando yang betul-betul terpercaya. Dan tentu saja,
Tidak ada satu kata, hanya bagaimana menggulung, merusak negara ini dan menyengsarakan rakyat bangsa Indonesia. Dan bisa jadi kejadian ini bukan hanya terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa, ada juga di Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh NKRI. Kita tuntaskan, mari. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tajam. Bagas memasang ekspresi santai. Gue dapat kontak buat kiriman LPG dari bandar di Bekasi. Katanya, lo pada butuh orang buat ngangkut barang. Ia menyodorkan selembar kertas dengan cap palsu, hasil kerja tim intelijen. Salah satu pria itu memeriksa dokumen sebentar, lalu memberi isyarat kepada rekannya. Setelah beberapa detik yang menegangkan, palang gerbang akhirnya diangkat. Masuk, ucapnya singkat. Dengan hati-hati, Bagas menginjak pedal gas, membawa truknya ke dalam. Operasi baru saja dimulai. Truk tua yang dikendarai Sersan Mayor Bagas meluncur perlahan memasuki area gudang. Lampu-lampu temaram menerangi lorong-lorong sempit yang dipenuhi ratusan tabung LPG 3 kg. Beberapa di antaranya tampak baru, tetapi sebagian besar terlihat kusam, seperti sudah digunakan berkali-kali. Bagas tetap tenang, meskipun tatapan curiga dari para penjaga mengikuti setiap langkahnya. Seorang pria bertubuh tambun dengan kumis tebal menghampirinya. Dari sikapnya, jelas ia bukan orang sembarangan di tempat ini. "Lo sopir baru?" tanyanya, suaranya berat dan tajam. Bagas mengangguk santai. "Iya, Bang. Baru dapat job dari bandar di Bekasi. Katanya di sini lagi butuh orang buat bawa barang keluar kota." Ia menyerahkan dokumen yang telah dipalsukan tim intelijen sebelumnya. Pria itu membolak-balik kertas tersebut, matanya menyipit, sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Sini ikut gue," katanya, berjalan menuju bagian dalam gudang. Bagas mengikuti, memperhatikan setiap detail ruangan. Saudara, detik-detik tegang, tim Kopassus ini melakukan operasinya dengan mantap dan dapat dipercayakan mereka adalah pasukan-pasukan terlatih yang dipercayakan oleh Presiden. Mari kita tonton. Setiap detail ruangan. Ia melihat para pekerja mengisi ulang tabung LPG dari tangki besar yang mencurigakan. Beberapa tabung memiliki segel yang rusak, ada yang bahkan terlihat seperti dioplos dengan zat lain. Ini lebih buruk dari yang diduga. Sambil mengamati, Bagas mulai berbasa-basi dengan para pekerja. Ia bertanya tentang cara kerja mereka, berpura-pura ingin tahu lebih dalam soal bisnis ini. Seorang pekerja tanpa sadar menjelaskan bahwa gas di gudang ini sering dikirim ke kota-kota besar dengan harga tinggi, bahkan ada yang dikirim melalui jalur khusus tanpa melewati prosedur resmi. Informasi ini sangat berharga. Bagas berpura-pura menerima telepon, lalu berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi. Dengan gerakan cepat, ia menekan tombol kecil di jam tangannya, mengirim sinyal ke tim Kopassus yang menunggu di luar. Sinyal itu berarti satu hal, target dikonfirmasi, operasi bisa dilanjutkan. Kini, informasi penting sudah di tangan mereka. Arya dan tim di luar segera menyiapkan strategi untuk menindaklanjuti temuan ini. Bagas berhasil masuk ke sarang mafia tanpa menimbulkan kecurigaan, dan malam itu, permainan mulai berubah arah. Saudara, pasukan intelijen Kopassus ini dalam bertugas memang penuh resiko. Bahkan di dalam gudang penyimpanan atau para penyimpanan gas, para mafia itu ternyata mereka semua bersenjata. Dan senjatanya bukanlah senjata main-main, senjata api, dan bukan peluru karet. Ini menunjukkan bahwa begitu hebatnya mafia ini untuk bagaimana menggulung, mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan masyarakat dan negara. Tapi kali ini di saat Presiden Prabowo Subianto habislah kau dan digulung. Di satu hal, target dikonfirmasi, operasi bisa dilanjutkan. Kini, informasi penting sudah di tangan mereka.
Arya dan tim di luar segera menyiapkan strategi untuk menindaklanjuti temuan ini. Bagas berhasil masuk ke sarang mafia tanpa menimbulkan kecurigaan, dan malam itu, permainan mulai berubah arah. Di markas rahasia Kopassus, Letkol Arya dan timnya berkumpul untuk menganalisis data yang diperoleh Bagas dari dalam gudang. Video rekaman kecil yang tersimpan dalam kancing bajunya kini terpampang di layar besar. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana para pekerja mengisi ulang tabung LPG dari tangki mencurigakan, sementara pria bertubuh tambun yang mereka temui sebelumnya memberi instruksi. Namun, yang paling mengejutkan adalah potongan percakapan antara pria itu dengan seseorang di telepon. Saudara, kalangan mafia ini ternyata bukan saja mereka kalangan sipil ataupun kalangan oligarki yang bermain, tetapi ada oknum petugas yang juga terlibat. Mari kita saksikan terus. Barang harus dikirim ke Jakarta malam ini. Bos nggak mau ada keterlambatan. Kau tahu apa akibatnya kalau sampai telat, kan? Suara di telepon terdengar tajam dan penuh ancaman. Bagas menekan tombol jeda. Bos yang mereka maksud pasti Hadi Santoso, katanya. Dari cara mereka berbicara, jelas Hadi bukan sekadar pengusaha nakal. Dia menjalankan operasinya dengan sistem yang terorganisir, dan yang lebih mengkhawatirkan, dia punya pengaruh besar di Jakarta. Arya mengangguk. Jika kita langsung menyerbu, kita bisa kehilangan jejak jaringan di atasnya. Kita butuh strategi yang lebih dalam. Tim intelijen segera melacak jaringan komunikasi dari ponsel pria tambun di gudang. Dalam waktu singkat, mereka menemukan pola mencurigakan, sejumlah panggilan rutin ke kantor perusahaan milik Hadi Santoso di Saudara, mafia gas ini ternyata mereka bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat yang ada di Pertamina. Dan tentu saja mereka begitu rapi, pantas saja. Mereka kaya-kaya dan bahkan memperkaya negara lain. Singapura sendiri mereka nikmati atas kejahatan oknum-oknum yang melakukan hal ini. Dan saatnya kita gulung mereka semua. Untuk itu saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah katakan bahwa akan mengabdi ke rakyat dan menggulung semua para penjahat itu. Mari kita tonton terus. Sementara itu, Arya dan tim mengawasi dari kejauhan, siap memberikan dukungan jika sesuatu berjalan di luar rencana. Saat memasuki gedung, Bagas langsung disambut oleh seorang pria berjas hitam yang membawanya ke ruang pertemuan di lantai 3. Ruangan itu luas, dengan jendela besar yang menghadap ke jalan utama. Di tengah ruangan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk dengan tenang, mengenakan batik mahal. Wajahnya penuh percaya diri, seolah tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Dialah Hadi Santoso. Jadi, Anda ingin bekerja sama dengan saya? Tanya Hadi dengan nada dingin. Saya tidak menerima orang baru dengan mudah. Ada banyak yang ingin masuk ke bisnis ini, tapi hanya sedikit yang bisa dipercaya. Bagas tersenyum, menunjukkan dokumen palsu yang telah disiapkan. Kami punya jalur distribusi yang bisa mempercepat perputaran barang. Dengan jaringan kami, keuntungan Anda bisa meningkat tanpa menarik perhatian berlebih. Ia berbicara dengan tenang, memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai niat sebenarnya. Hadi memperhatikan dokumen itu dengan seksama, lalu menatap Bagas dengan mata tajam. Menarik, katanya. Tapi saya harus tahu, apakah Anda benar-benar bisa diandalkan? Ia menekan sebuah tombol di meja, dan dua pria bertubuh besar masuk ke ruangan. Di dalam mobil pengawas, Arya melihat perubahan gerak-gerik di dalam gedung melalui kamera tersembunyi yang dipasang di kancing baju Bagas. Ia tahu, situasi mulai berubah. Jika Bagas tidak bisa meyakinkan mereka, misi ini bisa berakhir sebelum benar-benar dimulai. Dengan napas teratur, ia menunggu langkah selanjutnya, siap untuk bertindak jika keadaan menjadi genting. Bagas tetap tenang saat dua pria bertubuh besar mendekat.
Tatapan mereka tajam, penuh kecurigaan. Hadi Santoso masih duduk dengan santai, tetapi nada suaranya kini lebih dingin. Saya tidak bisa begitu saja percaya pada orang baru. Kalau benar Anda punya jaringan distribusi seperti yang Anda klaim, saya ingin bukti. Bagas menyesuaikan napasnya, memastikan ekspresinya tetap meyakinkan. Saya mengerti, katanya. Kami punya jalur pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Priok yang bisa digunakan tanpa banyak pertanyaan. Kalau Anda mau, saya bisa mengatur pengiriman dalam 2 hari ke depan. Barang Anda akan sampai ke tujuan tanpa gangguan. Hadi menyilangkan tangannya, berpikir sejenak. Menarik. Tapi sebelum itu, ada satu tugas kecil. Saya ingin Anda mengurus satu pengiriman malam ini. Ada truk yang harus melewati pos pemeriksaan di Bekasi. Jika Anda bisa memastikan truk itu lewat tanpa masalah, maka kita bisa bicara lebih jauh. Di dalam mobil pengawas, Arya mendengar percakapan itu dengan saksama. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk segera menyiapkan strategi. Jika mereka membiarkan pengiriman itu berjalan, mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang jalur mafia. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa barang ilegal itu tidak benar-benar sampai ke tangan pembeli. Bagas berpura-pura berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, saya akan urus, katanya. Ia lalu mengambil ponselnya dan berpura-pura menghubungi. Saudara mengikuti atau mempelajari jejak Kopassus yang membongkar mafia ini tentu saja penuh risiko. Mereka adalah kalangan-kalangan profesional dan perintah dari presiden langsung. Mari kita saksikan lagi. Baik, saya akan urus, katanya. Ia lalu mengambil ponselnya dan berpura-pura menghubungi seseorang untuk mengatur pengiriman. Sementara itu, tim Kopassus mulai melacak keberadaan truk yang dimaksud. Hadi tersenyum tipis. Bagus. Kalau Anda berhasil, kita bisa bicara bisnis lebih besar. Jangan kecewakan saya. Saat Bagas keluar dari gedung, ia menekan tombol kecil di jam tangannya, mengirim sinyal ke Arya. Misi mereka semakin dalam, dan kini mereka harus bermain di medan lawan tanpa membuat satu kesalahan pun. Permainan ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Malam itu, hujan gerimis membasahi jalanan Bekasi saat truk bermuatan LPG ilegal mulai bergerak menuju pos pemeriksaan. Dari kejauhan, Bagas mengawasi pergerakan kendaraan itu melalui kamera kecil yang disematkan di dalam kabin sopir. Tim Kopassus telah membuntuti sejak truk meninggalkan gudang Hadi Santoso, memastikan mereka bisa mengendalikan situasi tanpa menarik perhatian. Letkol Arya, yang mengamati jalannya operasi dari mobil pengawas, memberikan instruksi melalui radio. Jangan hentikan truknya sekarang. Biarkan sampai ke pos pemeriksaan. Kita lihat siapa yang memuluskan jalannya. Mereka tidak hanya mengejar barang bukti, tetapi juga ingin mengungkap pejabat yang terlibat dalam jaringan ini. Saat truk mendekati pos pemeriksaan, sesuatu yang mencurigakan terjadi. Seorang petugas berseragam tiba-tiba keluar dari pos, berbicara singkat dengan sopir truk, lalu mengisyaratkan agar kendaraan itu lewat tanpa pemeriksaan. Dapatkan wajahnya, perintah Arya. Salah satu anggota tim segera mengambil foto pria itu dengan kamera jarak jauh. Dalam hitungan detik, identitasnya berhasil dikenali. Ia adalah seorang kepala regu di Dinas Perhubungan yang selama ini dikenal dekat dengan beberapa pengusaha besar di Jakarta. Bagas, yang masih berada di dekat lokasi, menerima kode dari Arya untuk bergerak ke tahap berikutnya. Ia mengendarai mobilnya mendekati jalur truk dan berpura-pura mengalami mogok di tikungan tajam. Sopir truk yang tak ingin menarik perhatian akhirnya menghentikan kendaraannya, memberi Bagas kesempatan untuk melihat lebih dekat. Dari sela terpal yang menutupi muatan, ia bisa melihat puluhan tabung LPG yang beberapa di antaranya memiliki segel palsu. Sinyal dikirim ke Arya. Barang terkonfirmasi.
kita bisa bergerak kapan saja. Namun, sebelum Arya memberi perintah, sebuah mobil hitam melaju kencang dari arah berlawanan dan Saudara, operasi membongkar mafia gas ini makin jelas dan ternyata melibatkan berbagai elemen, bahkan instansi terkait. Nah, untuk itu saudara, ikuti terus. Sebelum Arya memberi perintah, sebuah mobil hitam melaju kencang dari arah berlawanan dan berhenti di dekat truk. Seorang pria berjas turun, berbicara dengan sopir, lalu menatap ke sekeliling, seolah mencurigai sesuatu. Arya mengenali wajah itu, salah satu tangan kanan Hadi Santoso. Mereka baru saja menemukan penghubung utama dalam jaringan ini. Kita ubah rencana, kata Arya dengan suara tegas. Kita tidak hanya menghentikan truk ini, tapi juga menangkap orang itu. Bersiap di posisi. Dalam hitungan detik, operasi berubah menjadi misi yang lebih besar. Kini, mereka tidak hanya membidik pergerakan barang ilegal, tetapi juga menangkap dalang yang menjaga bisnis haram ini tetap berjalan. Udara malam terasa semakin tegang. Bagas tetap di posisinya, berpura-pura memeriksa mesin mobil yang mogok, sementara matanya diam-diam mengamati gerak-gerik pria berjas yang baru turun dari mobil hitam. Ia berbicara singkat dengan sopir truk, lalu mengeluarkan ponselnya, tampak menghubungi seseorang. Tak ingin kehilangan momentum, Arya segera memberi perintah melalui radio, "Tim, siapkan penyergapan. Kita tunggu sampai target merasa cukup nyaman." Dari sudut lain jalan, beberapa anggota Kopassus yang menyamar sebagai warga sipil mulai mendekat perlahan, berpura-pura seperti pejalan kaki biasa. Mereka menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, di dalam mobil pengawas, seorang analis intelijen memantau sinyal ponsel pria berjas. "Pak, dia sedang menghubungi seseorang dengan nomor yang terkait langsung ke kantor Hadi Santoso," lapornya. Arya mengangguk. "Kita biarkan dia menyelesaikan panggilannya. Kalau kita tangkap sekarang, mungkin kita bisa tahu sejauh mana jaringan ini bekerja." Dalam hitungan detik, sinyal ponsel pria itu ditelusuri, dan hasilnya mengejutkan. Panggilan tersebut dialihkan ke nomor yang terdaftar atas nama seorang pejabat tinggi di Kementerian Energi. Itu artinya, jaringan ini tidak hanya berada di tingkat pengusaha, tetapi juga telah merambah ke birokrasi pemerintahan. Setelah panggilan selesai, pria berjas memberi isyarat kepada sopir truk untuk segera pergi. Saat itulah Arya memberi perintah tegas, "Sekarang!" Dalam sekejap, para anggota tim Kopassus bergerak serempak. 2 agen berpakaian sipil segera mengapit pria berjas sebelum ia sempat kembali ke mobilnya, sementara anggota lain menghadang truk yang baru mulai melaju. Sopir truk yang terkejut tak sempat melawan, sementara pria berjas hanya bisa terdiam saat tangan-tangan kuat menggenggam lengannya. "Siapa yang baru saja kau hubungi?" tanya Arya sambil menatap tajam. Pria itu berusaha mengelak, tapi Arya sudah lebih dulu menunjukkan layar ponsel yang merekam jejak panggilan. "Kami tahu jaringanmu lebih luas dari sekadar Hadi Santoso," lanjutnya. "Jadi, kau punya 2 pilihan, bicara sekarang atau menunggu di balik jeruji sambil kami bongkar semuanya sendiri." Wajah pria itu memucat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari jalan keluar, tetapi tak ada celah. Dalam kepungan tim Kopassus, ia akhirnya menghela napas berat. "Baik," katanya pelan. "Aku akan bicara." Di malam yang dingin itu, perlahan, benang merah yang selama ini menyelimuti mafia LPG mulai terurai. Permainan telah berubah arah, dan kini, Kopassus selangkah lebih dekat untuk menumpas jaringan ini hingga ke akarnya. Saudara, keberhasilan operasi Kopassus di bawah perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu tentu saja merupakan kebanggaan bangsa kita. Dan ini merupakan salah satu langkah yang sepatutnya kita banggakan. Indonesia sangat bangga dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga
Satu persatu, kalangan mafia yang ada di tanah air kita akan digulung. Mereka inilah yang merusak bangsa Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.